Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kembali lagi bersama Ibu Rara. Ini adalah materi kelas 9 ya. Bab membangun sikap kritis melalui teks diskusi. Sebetulnya di buku paket ini adalah masuk ke dalam bab 6. Sedangkan kemarin semester 1 kita baru selesai membahas sampai bab 4. Jadi untuk bab 5-nya, jadi kemarin tuh yang terakhir kita melalui teks tanggapan ya. Bab terakhir yang kita pelajari di semester 1 adalah teks tanggapan. Sedangkan di buku paket itu adalah bab 5 di semester 1. Jadi saya mengikuti silabus yang ada. Jadi untuk bab membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi akan saya pindahkan nanti di akhir bab, mendekati membangun budaya literasi dengan mencintai buku non-fiksi. Jadi digabungkan. Nah, untuk di buku pendamping sendiri ini ada pada bab 5 ya, sesuai yang seharusnya kita pelajari sekarang. Subbab 1 ya, subbab 1-nya adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi. Nah, teks diskusi di dalam bab ini kita akan mempelajari ada 4 subbab. Apa saja? Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks diskusi. Yang ketiga, menelaah pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Dan yang keempat adalah menyajikan pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Kemarin saya sudah meminta siswa-siswi untuk membuat sebuah peta konsep, meskipun sebagian besar masih kurang detail atau saya juga kurang mengerti apa kalian belum memahami betul bagaimana cara membuat peta konsep, atau bahasa lainnya adalah mind mapping. Nanti saya kirimkan contoh mind mapping yang betul seperti apa. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan teks diskusi? Saya yakin sebelumnya kalian pernah melakukan diskusi dalam banyak acara ya, atau dalam banyak hal. Seperti misalkan diskusi pada saat guru meminta kalian mempresentasikan sebuah materi bersama kelompoknya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Karena pada dasarnya di dalam diskusi harus disertai dengan fakta-fakta dan teori-teori yang berlaku. Jadi dapat dikatakan teks diskusi adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Oke, next. Ada 4 bentuk teks diskusi. Yang pertama adalah seminar. Seminar merupakan suatu pertemuan maupun persidangan untuk membahas suatu masalah. Tujuan dari diadakannya seminar yaitu untuk menemukan cara maupun jalan keluar dalam memecahkan suatu masalah. Nah, sebelumnya ada yang pernah ikut seminar? Seperti misalkan contohnya ada seminar narkoba, seminar menulis, seminar pendidikan, atau seminar usaha. Yang jadi ending dari masalahnya itu jalan keluarnya apa? Misalkan dalam seminar narkoba itu dijelaskan bahaya-bahayanya narkoba seperti apa, kemudian cara menghindari dari narkoba itu seperti apa, gitu. Ya, karena sesuai dengan tujuan dari diadakannya seminar yaitu untuk menemukan cara maupun jalan keluar dalam memecahkan suatu masalah, gitu. Yang kedua adalah diskusi panel. Merupakan suatu diskusi yang dilakukan oleh sekelompok pembaca yang dipilih untuk berbicara dalam diskusi tersebut. Selain untuk berbicara, juga untuk menjawab pertanyaan di depan peserta diskusi. Coba saya mau tanya, kalau misalkan kalian berdiskusi di dalam kelas, itu maksudnya seminar atau diskusi panel? Ada yang bisa jawab? Ya, tepat sekali jawabannya adalah diskusi panel. Karena sesuai dengan definisinya, diskusi panel merupakan suatu diskusi yang dilakukan oleh kelompok pembicara yang dipilih untuk berbicara dalam diskusi tersebut. Selain untuk berbicara, juga untuk menjawab pertanyaan di depan peserta diskusi. Jadi pesertanya juga boleh menyampaikan pendapat,
kemudian menyampaikan sanggahan gitu ya, kalau di dalam presentasi atau diskusi panel. Yang ketiga dari bentuk teks diskusi adalah konferensi. Konferensi merupakan suatu pertemuan atau rapat yang digunakan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu pokok permasalahan. Contoh dari konferensi misalkan, kalian tahu konferensi pers, itu dikumpulkan para media, kemudian orang-orang terkait dengan yang akan dibahas. Misalkan contohnya pembentukan Satgas yang sekarang lagi musim ya, pembentukan Satgas penanganan COVID, kemudian pembuatan posko terpadu, karena ini untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu pokok permasalahan untuk mencapai jalan keluarnya seperti apa. Yang terakhir adalah simposium, bukan simposium ya, tapi simposium, belakangnya huruf M harusnya. Suatu pertemuan yang dilakukan dengan beberapa pembicara untuk mengemukakan pidato dengan singkat mengenai topik tertentu. Contoh simposium, misalkan simposium pendidikan yang dilakukan secara rutin sebagai agenda tetap tahunan, kemudian simposium guru atau simposium nasional. Dan simposium ini bisa digunakan pada kelompok kecil maupun kelompok besar. Bisa dipahami ya? Tolong yang saya ucapkan atau yang saya jelaskan juga dicatat sedikit-sedikit supaya kalian lebih bisa memahaminya dengan jelas lagi. Next slide selanjutnya. Nah, info. Teks diskusi membahas mengenai sebuah isu yang ditanggapi dengan argumen pendukung atau pro ya, dan argumen penentang atau kontra. Hal apapun yang bersifat aktual dalam kehidupan sehari-hari dapat dijadikan bahan diskusi, baik sebagai sumber isu ataupun pendukung argumen pro dan kontra. Makanya dalam diskusi presentasi, kadang saya sering menekankan audiens atau pendengarnya juga harus lebih aktif dibanding pemberi materi. Jadi supaya bertukar pikiran gitu. Biasanya dalam presentasi, pihak yang menyampaikan materi adalah pihak pro, sedangkan yang pihak pendengar bukan berarti dia kontra atau hanya menanyakan materi yang sudah disampaikan, tapi juga bisa menyanggah pendapat yang sudah disampaikan gitu. Makanya kadang presentasi di sekolah itu terlalu sepi ya. Karena itu ketika nanti kalian melakukan presentasi bersama teman-teman, usahakan ada pihak yang pro dan yang kontra supaya masalah yang dibahas itu lebih dalam lagi, lebih dicari lagi jalan keluarnya seperti apa, dan rame dan tidak boring. Itu kuncinya. Dibaca, tujuan dari teks diskusi yaitu untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sampai mendapat kesepakatan dari dua belah pihak. Oke. Kesepakatannya bisa kalau dalam presentasi itu ujungnya adalah simpulan. Jadi menurut para audiens seperti apa, kemudian pemberi materi seperti apa, itu disampaikan oleh notulen. Makanya dalam presentasi ada yang namanya notulen. Oke. Sampai di sini materi subbab A. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi teks diskusi. Tapi jangan lupa sebelumnya kalian juga harus membaca contoh teks diskusi. Kalau di dalam buku paket itu ada di halaman 179, sedangkan di dalam buku pendamping itu ada di halaman 3. Bagi yang belum memiliki buku pendamping, boleh japri kepada saya, akan saya fotokan, tidak apa-apa. Oke. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa dicatat karena ini sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.